Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Arifin. Saya dari Prodi PJKR 2024B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari matkul Aswaja, yang itu sebutkan sumber hukum menurut mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama, menurut mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Berikut adalah sebutan sumber hukum menurut masing-masing mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi, ya bisa disebut dengan Al-Quran, hadis atau Nabi Muhammad SAW, ijma atau kesepakatan ulama, qiyas atau analogi, istihsan atau memilih hukum yang lebih baik. Yang kedua ada mazhab Maliki. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, dan keempat ada qiyas, dan kelima ada amal al-ahmadi atau praktek penduduk Madinah. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Yang pertama ada Al-Quran, hadis atau Nabi Muhammad. Yang ketiga ada ijma, kesepakatan ulama. Yang keempat ada qiyas atau analogi. Dan yang mazhab keempat ada mazhab Hambali. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma atau kesepakatan ulama. Yang keempat ada qiyas atau analogi. Perbedaan antara mazhab-mazhab ini terletak pada prioritas dan metode penafsiran sumber hukum, namun semua mazhab sepakat bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum yang paling utama. Jelaskan dapat, yang ini pertanyaan selanjutnya, jelaskan pendapat Mushawibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Muhawiyah adalah salah satu konsep dalam ilmu usul fikih yang membahas tentang kemungkinan adanya lebih dari satu pendapat yang benar dan ijtihad. Berikut adalah penjelasan tentang pendapat Muhawiyah tentang kebenaran dalam ijtihad. Muhawiyah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemungkinan bahwa lebih dari satu ijtihad atau ulama yang melakukan ijtihad dalam memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang suatu masalah hukum, dan masing-masing pendapat dapat dianggap benar. Pendapat Muhawiyah, menurut pendapat Muhawiyah, kebenaran dalam ijtihad tidak harus tunggal, artinya lebih dari satu pendapat dapat dianggap benar. Meskipun pendapat-pendapat tersebut berbeda-beda, hal ini karena ijtihad adalah proses penafsiran dan analisis yang subjektif, dan masing-masing mujtahid memiliki kemampuan dan pengetahuan yang berbeda-beda. Dan mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.